Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Septiani, NIM 1202052494. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan yang diampu oleh dosen Ahmad Hamdala, SEI, MESY. Tugasnya adalah mencari 7 pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu, mengapa masyarakat menengah ke bawah lebih suka menggunakan jasa keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah memiliki cabang sampai ke pelosok negeri. Jadi, tidak heran jika masyarakat menengah ke bawah sudah sangat familiar dengan layanan yang satu ini. Ditambah lagi, persyaratan yang mudah dan juga karyawan dari lembaga keuangan non-bank ini bekerja menjemput konsumen, di mana dia akan datang ke konsumen yang membutuhkan bantuannya. Tidak seperti bank, di mana kita sendiri yang harus datang ke bank untuk mendapatkan pelayanan. Dengan cara inilah, maka masyarakat menengah ke bawah lebih suka menggunakan jasa keuangan non-bank. Ditambah lagi, layanan yang diberikan lebih banyak pada kredit-kredit konsumtif yang sangat diperlukan dan erat kaitannya dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Personil lembaga keuangan bank ini juga mau membantu dalam kelengkapan data sekalipun. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menengah ke bawah menjadi merasa sangat mudah dalam mendapatkan layanan pinjaman. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah? Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. 1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. 2. Untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas tentang masalah ekonomi perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. 4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang bangsa Indonesia. 5. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan pemerintah. 7. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Itulah tadi hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penjamin simpanan? Yang kita bahas pertama yaitu fungsi lembaga penjamin simpanan. 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan tugas lembaga penjamin simpanan yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Selanjutnya yaitu wewenang lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi data, atau konfirmasi atas data. Yang keenam, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
Kedelapan, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang keenam, menjatuhkan sanksi administratif. Yang keempat adalah jelaskan lembaga apa saja yang diawasi oleh OJK. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu OJK. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas dan fungsi dari lembaga ini adalah menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. OJK sendiri hingga saat ini sudah membawahi atau mengawasi ribuan lembaga keuangan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Sistem perbankan. Sistem perbankan adalah layanan keuangan terbesar yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal adalah sarana investasi yang banyak dipilih oleh masyarakat. Dana yang diinvestasikan melalui pasar modal sangat besar, hingga mencapai triliunan rupiah. 3. Jasa keuangan non-bank. Jasa keuangan non-bank ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah asuransi, yang kedua dana pensiun, yang ketiga lembaga pembiayaan, dan yang keempat finansial teknologi. Yang keempat yaitu jasa keuangan khusus. Jasa keuangan khusus adalah jasa keuangan yang didirikan dengan tugas dan tujuan yang khusus, seperti LPEI, lembaga penggadaian, lembaga penjaminan, dan persero. Pertanyaan yang kelima adalah, dari mana saja sumber dana bank umum? 1. Dana pertama didapatkan dari sumber dana sendiri. Dana kedua dari pihak luar seperti pinjaman antar bank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari bank sentral atau Bank Indonesia. Dana ketiga dari masyarakat. Dana ini diperoleh dari bank dalam bentuk simpanan masyarakat yang berupa giro, tabungan biasa, deposito, dan simpanan sementara. Pertanyaan yang keenam adalah, apa perbedaan yang signifikan antara BPR dengan bank konvensional? Pertanyaan yang keenam adalah, apa perbedaan yang signifikan antara bank perkreditan rakyat dengan bank konvensional? Jawabannya, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR memiliki ciri khas yaitu salah satu layanan masyarakat yang mendekat kepada rakyat pedesaan, sehingga BPR juga lekat dengan bank desa, pasar, pegawai, petani, serta rakyat kecil lainnya. Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Meski sudah dikenalkan pada masyarakat sejak lama, seringkali masyarakat sulit membedakan fungsinya antara kedua jenis lembaga perbankan yang ada di Indonesia, antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat. Tetapi bedanya, jika bank perkreditan rakyat, dia tidak memberikan jalan dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan di dalam bank umum atau bank konvensional, dia memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain lalu lintas pembayaran yang berbeda, ada beberapa juga yang berbeda dari bank perkreditan rakyat dengan bank konvensional. Yang pertama yaitu fokus jasa, yang kedua yaitu produk perbankan, yang ketiga yaitu persyaratannya, dan yang keempat adalah jangkauan wilayahnya. Pertanyaan yang ketujuh adalah, tindakan apa yang dilakukan agar dapat mengembangkan bank syariah? Dalam sistem perbankan nasional, kedudukan bank syariah tidak dapat lagi dipandang sebelah mata. Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK, saat ini ada sekitar 15 juta orang yang menjadi nasabah bank syariah. Memang capaian tersebut masih jauh sekali, apalagi dibandingkan dengan nasabah bank konvensional yang jumlahnya sekarang adalah 80 juta orang. Namun, jika bank syariah terus-menerus bertambah, ia akan sama saja mengimbangi bank konvensional. Karena saat ini sudah banyak sekali peminat di bank syariah,
karena mereka sudah mengetahui apa saja kelebihan dan apa saja kekurangan dari masing-masing bank. Ada beberapa tindakan yang bisa digunakan atau bisa dilakukan untuk mengembangkan bank syariah. Yang pertama, memperluas jaringan. Yang kedua, revitalisasi sinergi dengan bank induk. Yang ketiga, pengembangan produk. Yang keempat, pembiayaan yang lebih bersifat produktif. Yang kelima, edukasi dan komunikasi. Yang keenam, peningkatan kompetensi SDM perbankan syariah. Yang ketujuh, mendirikan bank BUMN syariah. Yang kedelapan, pengawasan semua pihak. Inilah tadi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan bank syariah yang ada di Indonesia. Baiklah, itulah tadi 7 pertanyaan dan jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.